Jenis dan tahapan kegiatan bermain. Menurut Pamela Minette, terdapat 6 jenis kegiatan bermain. Yang pertama, bermain penemuan. Kedua, bermain secara fisik. Ketiga, bermain kreatif. Keempat, bermain imajinatif. Kelima, bermain manipulatif. Dan keenam, bermain sosial. Kegiatan bermain penemuan, discovery play. Kegiatan bermain ini memungkinkan anak untuk menemukan sesuatu, apa yang mereka sukai, seperti tekstur, bentuk, ukuran, warna, bagaimana mainan itu dibuat, dan bagaimana mainan tersebut digunakan. Kegiatan bermain fisik, physically play. Kegiatan ini terjadi ketika anak secara aktif bergerak dan berpindah, serta dilakukan oleh anak menggunakan otot besar seperti berlari, melompat, melempar, merayap, bergerak perlahan, berdiri di atas papan keseimbangan, atau berenang. Kegiatan bermain kreatif, creative play. Bermain kreatif terjadi ketika anak mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara orisinil atau dalam membuat sesuatu secara natural, seperti kegiatan menggambar, melukis, atau membuat hewan dengan Play-Doh. Kegiatan bermain penemuan, imaginative play. Bermain pura-pura diartikan sebagai permainan anak yang melibatkan suatu tokoh, karakter, peran, atau objek untuk ditiru. Anak akan menggunakan imajinasinya dalam bermain. Misal, anak mengatakan bahwa mereka sedang piknik di tepi pantai. Kegiatan bermain manipulatif, manipulative play. Kegiatan bermain ini melibatkan kemampuan menggunakan tangan. Selama kegiatan bermain manipulatif, anak akan menggunakan tangan, mata, dan otak secara terkoordinasi agar terlatih secara halus. Kegiatan bermain sosial, social play. Kegiatan bermain ini terjadi ketika anak sudah mulai bermain bersama-sama dan terlibat antara satu dengan lainnya. Kegiatan bermain ini akan mengajarkan anak untuk bekerja sama, berbagi, dan bersikap jujur. Mildred Parton berpendapat bahwa bermain akan mengukur bagaimana kematangan sosial seorang anak. Ia mengkategorikan kegiatan bermain berdasarkan pola interaksi yang ditampilkan oleh anak ketika bermain. Terdapat 6 pola yang menunjukkan gradasi kadar interaksi yang semakin bersifat sosial. Bermain tidak peduli, unoccupied play. Pada pola interaksi ini, anak terlihat tidak bermain seperti yang umumnya dipahami sebagai kegiatan bermain. Anak hanya mengamati kejadian di sekitarnya yang menarik perhatiannya. Apabila tidak ada hal yang menarik, maka anak akan menyibukkan dirinya sendiri. Bermain sendiri, solitary play. Pola interaksi ini terjadi ketika anak bermain sendirian dan mandiri dari orang lain. Anak tidak terpengaruh oleh kondisi sekitar. Artinya, meskipun banyak anak lain yang sedang bermain di sisi kanan dan kirinya, anak tetap melakukan kegiatan bermain sendirian dan tidak berhubungan dengan permainan teman-temannya. Bermain penonton, onlooker play. Pola interaksi ini terjadi ketika anak melihat, memperhatikan, atau menonton anak atau orang lain bermain. Anak mengamati apa yang dimainkan oleh anak lain tetapi tidak memiliki keinginan untuk terlibat di dalam kegiatan bermain tersebut. Anak mulai mengembangkan kemampuannya untuk memahami bahwa dirinya adalah bagian dari lingkungan. Bermain berdampingan, parallel play. Pada pola ini, anak melakukan kegiatan bermain di antara anak yang lain tanpa ada unsur saling mempengaruhi. Misalnya, anak bermain puzzle dan anak lain juga bermain puzzle. Mereka ada bersama tetapi tidak saling mempengaruhi. Bermain asosiatif, associative play.
Pola ini terjadi ketika permainan melibatkan interaksi sosial dengan sedikit organisasi atau tanpa organisasi. Anak melakukan kegiatan bermain bersama anak lain tetapi belum ada pemusatan tujuan bermain. Bermain kerjasama, cooperative play. Anak melakukan kegiatan bermain bersama-sama dengan teman secara terorganisasi dan saling bekerja sama. Ada tujuan yang ingin dicapai bersama dan ada pembagian tugas yang disepakati bersama.